percaya bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap berpaut hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain, bukan kepada kebenaran-kebenaran yang berasal dari dunia ini, tetapi hanya di dalam dan kepada Tuhan Yesus kami boleh percaya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, tolonglah kami di dalam segala keterbatasan kami, supaya kami dimampukan oleh pertolongan dari karya Roh Kudus untuk boleh menyelami kebenaran firman Tuhan dan kekayaan arti dari firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dan membaca dari satu bagian di dalam Perjanjian Baru. Mari kita bersama-sama melihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Akan saya bacakan buat kita sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara, inti dari pengajaran Gereja Reformasi itu dirangkum dalam satu kalimat yang begitu utuh, satu kalimat yang begitu padat. Ya. Inti pengajaran Gereja Reformasi berbunyi begini: saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to Scripture alone, and for glory of God alone. Saudara, apa yang terangkum di dalam satu kalimat itu kemudian dijabarkan ke dalam 5 pokok dari pengajaran Gereja Reformasi. Yang pertama-tama adalah bunyinya disebut sebagai sola gratia, grace alone. Saudara, di dalam pengajaran tentang sola gratia kita semua diingatkan bahwa saudara dan saya diselamatkan hanya semata-mata oleh karena anugerah. Itu bukan karena jasa, itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau saudara dan saya bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Dia, itu semata-mata hanya oleh karena kemurahan Allah, anugerah Allah untuk kita orang-orang yang sudah berdosa ini. Yang kedua, pokok pengajaran yang kedua itu berbunyi sola fide, faith alone. Di dalam pengajaran tentang sola fide, saudara-saudara, dikatakan bahwa saudara dan saya diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus itulah yang membuat saudara dan saya boleh mengalami dan memperoleh keselamatan. Hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah solus Christus. Saudara, prinsip tentang solus Christus atau Christ alone, itu mau mengatakan bahwa hanya Kristus satu-satunya pengantara yang sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah, yang sudah menghantar kita orang-orang berdosa yang terpisah dari Bapa, kini boleh kembali datang kepada Bapa. Hanya Kristus yang mampu melakukannya, tidak ada yang lain, tidak ada yang alternatif atau pilihan yang berbeda yang lainnya. Hanya Yesus satu-satunya pengantara kita. Prinsip yang keempat itu berbunyi sola scriptura, scripture alone. Prinsip ini mau berkata, saudara-saudara, bahwa hanya Alkitab satu-satunya dasar dan sumber yang daripadanya kita bisa mengenal Allah. Hanya Alkitablah satu-satunya dasar di mana kita boleh belajar untuk hidup benar di hadapannya. Hanya Alkitab.
Saudara dan saya boleh kenal Tuhan hanya karena kita memiliki kesaksian yang Allah berikan ini, saudara-saudara, lewat firman-Nya. Tidak ada cara yang membuat kita bisa mengenal Allah dengan tuntas, saudara-saudara. Ketika Alkitab menyatakan Allah, maka saudara dan saya dapat mengenal Dia. Yang kelima, saudara-saudara, pokok pengajaran gereja reformasi itu berbunyi Soli Deo Gloria atau Glory to God alone. Prinsip ini mau mengatakan untuk semua karya yang Allah lakukan buat kita orang-orang berdosa, pada akhirnya segala kemuliaan, segala pujian itu kembali hanya untuk Tuhan satu-satunya. Saudara, hari ini saudara dan saya membaca bagian firman Tuhan yang merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Satu kalimat yang sangat terkenal, kalimat itu berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini merupakan dasar Alkitabiah dari pengajaran gereja reformasi, yaitu tentang solus Christus, Christ alone. Dasar ini mau mengatakan bahwa hanya Kristuslah satu-satunya yang menjadi pengantara yang bisa menghantar saudara dan saya datang dan berdamai kembali dengan Allah. Saudara, perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya dilatar belakangi oleh peristiwa murid-murid yang pada waktu itu sedang gelisah hatinya. Kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam pasal 14, ayatnya yang pertama, Tuhan Yesus katakan, "Janganlah gelisah hatimu." Saudara, ada apa? Apa yang membuat murid-murid menjadi gelisah hatinya? Kalau kita baca pada pasal sebelumnya, yaitu pada pasal 13, ternyata Tuhan Yesus berkata bahwa tinggal sesaat lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan kamu tidak akan dapat pergi ke tempat di mana aku akan pergi. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini mengisyaratkan akan terjadi perpisahan. Waktunya tidak lama lagi. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan murid-muridnya tidak akan melihat dia lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara, ucapan Tuhan Yesus itu membuat murid-murid menjadi sedih. Hati mereka menjadi gamang, mereka gundah gulana karena mereka mau ditinggal dan mereka tidak akan melihat guru mereka lagi. Karena itu saudara-saudara mengetahui murid-muridnya itu merasa sedih. Tuhan Yesus kemudian menghibur mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu sekalian ke sana, berkumpul bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, semestinya kalimat itu cukup melegakan buat murid-murid. Bahwa Tuhan Yesus pergi dan tujuannya jelas, dikatakan dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian dengan yakin menegaskan bahwa murid-murid tahu jalan ke situ. Kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam pasal 14 ayat 4, Tuhan Yesus berkata begini, "Dan kemana aku pergi," which is sebelumnya Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Saudara, merespon perkataan Tuhan Yesus itu dalam ketidakmengertian akan makna sebenarnya. Thomas kemudian bangkit. Kita tahu murid yang satu ini, saudara-saudara, adalah seorang yang seringkali skeptis. Karena itu dia berkata begini, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi.
Padahal sebelumnya Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Tapi Thomas berkata, kami tidak tahu rumah Bapa. Kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, ternyata Thomas memaknai perkataan Tuhan Yesus itu secara hurufiah. Thomas menyangka bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke suatu tempat, lokasi tertentu. Dan karenanya Thomas bertanya mengenai jalan menuju ke tempat itu. Kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Bagaimana kami tahu jalan menuju ke situ? Saudara, padahal yang Tuhan Yesus maksudkan lewat perkataannya, bahwa Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Saudara, bukan berkata bahwa Tuhan Yesus akan masuk kepada satu lokasi. Berkali-kali di dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, ini adalah satu penegasan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Karena itulah disebutkan di dalam ayat yang kita baca, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Tidak mungkin orang bisa sampai kepada Bapa tanpa mengenal aku atau tanpa melalui aku. Sebagai pembanding, saudara-saudara, di ayat yang ke-9, perkataan serupa juga keluar dari mulut Tuhan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus sebetulnya lewat kata-katanya yang mungkin memang sulit dipahami oleh murid-murid adalah bahwa kesatuan antara dirinya dan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, dia datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, karena itu untuk menjawab ketidakmengertian murid-muridnya. Padahal ini adalah sudah waktu-waktu terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Murid-murid sudah sekian tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka masih tidak mengerti dan tidak mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dia memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada murid-muridnya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, menarik di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, kalimat yang kita baca pada ayat yang ke-6 ini berbunyi, I am the way and the truth and the life. Saudara, perhatikan kalimat itu menggunakan kata sandang atau artikel yang definite. Definite artikel, the. Di situ Alkitab tidak mencatatnya I am a way, I am a truth, I am a life, tapi I am the way. Artikel the itu mau mengatakan satu-satunya, tertentu, yang itu, yang spesifik. Jadi kalau ayat ini mau ditafsir, mau diterjemahkan secara hurufiah berdasarkan versi Alkitab berbahasa Inggris, maka kalimat di dalam bahasa Indonesia sebetulnya harusnya berbunyi begini, akulah satu-satunya jalan itu. Akulah satu-satunya kebenaran itu. Akulah satu-satunya kehidupan. Saudara-saudara, apa makna dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini? Saya mau ajak saudara-saudara untuk kita bersama belajar dan memikirkan serta merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat statement ini. Yang pertama-tama, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Saudara, persoalan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah masalah dosa.
agama apapun dia, dan kapanpun orang itu hidup, di zaman apapun, maka persoalan dosa itu menjadi sebuah persoalan yang sifatnya universal. Dihadapi, dialami oleh semua umat manusia. Semua orang, saudara-saudara, semua orang yang jatuh ke dalam dosa bergumul untuk mencari jalan, untuk menemukan jalan supaya dia bisa keluar dari persoalan dosa. Atau yang di dalam bahasa sehari-hari bisa diterjemahkan begini, semua orang selalu bertanya tentang bagaimana caranya supaya aku bisa selamat. Dan itu pertanyaan universal, karena semua orang, bahkan Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu semua orang selalu mencari jalan. Nah, tiap agama, kalau kita bicara atau belajar di dalam sejarah agama-agama, tiap-tiap agama, saudara-saudara, menyediakan jawaban masing-masing untuk menjawab pertanyaan itu. Misalnya agama suku atau agama tradisional, saudara-saudara, selalu berkata begini, memberi sesaji atau persembahan, melakukan ritus-ritus agama, melakukan hukum atau dalil-dalil agama dengan taat, itu adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan. Kira-kira itu versi jawaban dari agama suku, ya. Melakukan sesuatu, memberi sesaji, melakukan ritual-ritual, melakukan hukum-hukum atau dalil-dalil agama. Kalau kau melakukan itu, engkau akan selamat. Saudara, agama modern juga punya jawabannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana manusia bisa selamat. Ada yang lain yang menjawab dengan begini, melakukan kebaikan atau melakukan perbuatan baik adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan. Konsep ini selalu berpikir bahwa nanti setelah hidup kita selesai, kita akan diperhadapkan dengan sebuah timbangan gitu ya, antara dosa dan antara kebaikan. Kalau dosa kita ternyata lebih berat, lebih banyak daripada kebaikan kita, maka kita tidak akan bisa selamat. Tetapi justru kalau kebaikan kita justru lebih berat daripada dosa-dosa kita, kebaikan kita ini lebih banyak, maka disitulah kita akan luput dari api neraka. Karena itu untuk mengalami keselamatan, manusia harus memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Ada lagi agama yang menjawab begini, saudara-saudara, melakukan tapa, membunuh keinginan atau membunuh nafsu, dan dalam tanda kutip menyiksa diri atau menekan diri sendiri, itu merupakan jalan untuk bisa sampai kepada keabadian. Saudara, coba lihat apa persamaan dari jawaban yang diberikan oleh agama-agama. Jawabannya adalah bahwa manusia harus melakukan sesuatu. Jawaban dari agama selalu bicara tentang kalau untuk mendapatkan keselamatan maka dimulai dari manusia. Manusia harus melakukan ini untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, karenanya banyak tokoh atau pemimpin-pemimpin agama selalu bicara mengenai jalan. Selalu menunjuk tentang cara apa atau menyampaikan kepada umat cara apa yang harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Saudara, para tokoh agama atau pemimpin agama ini hanya menjadi penunjuk jalan. Kalau kau mau selamat, maka lakukan itu. Kalau kau mau selamat, maka jangan begini, perginya begitu. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Para tokoh agama ini menjadi penunjuk jalan yang memberitahu kepada umat mereka
untuk melakukan ini itu atau menghindari ini itu supaya bisa selamat. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Saat para tokoh agama berbicara tentang menunjuk jalan, itu caranya, itu jalannya. Yesus dengan tegas berkata begini, akulah jalannya. Saudara bisa lihat perbedaannya? Akulah jalan. Saudara itu mau mengatakan bahwa Yesus bukan seorang petunjuk jalan yang sekedar memberitahu jalan atau cara untuk mendapatkan keselamatan. Lewat pernyataan itu kita mendapatkan satu pengertian bahwa Yesus, dia itulah jalan itu sendiri. Karena hanya oleh dia dan melalui dia, manusia sudah ditebus dari kebinasaan akibat dosa dan dibawa untuk datang dan berdamai kembali dengan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita melewati jalan yang disebut Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesungguhnya pernyataan itu mau menegaskan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Karena dia sendirilah yang menyelamatkan kita. Dia tidak menunjuk kepada sebuah jalan, tidak. Tetapi dia sendiri menjadikan dirinya menjadi jalan keselamatan untuk kita. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus melewati jalan itu, dia akan sampai kepada Bapa. Kalau orang mau datang kepada Bapa tetapi tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Saudara, kebenaran ini sebetulnya harusnya membuat kita semakin yakin dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan yang membuat kita boleh menikmati anugerah Allah itu. Saudara, ada orang berpendapat begini pada hari ini. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Kalau begitu, tentu ada banyak jalan juga untuk datang kepada Allah melalui tiap-tiap agama. Saya pernah baca sebuah buku, penulisnya berkata begini, Allah itu ibarat kita ingin mendaki ke puncak gunung. Jadi kalau saudara bayangkan di puncak gunung, ya, puncak gunung, ada orang yang naik ke puncak lewat jalur yang di sini. Ada orang yang naik ke puncak lewat jalur yang di sini. Ada orang naik ke puncak lewat jalur yang di depan. Ada orang yang naik ke puncak tuh lewat jalur yang di belakang. Sebetulnya semuanya menuju kepada puncak, hanya jalannya berbeda-beda. Dengan kata lain, penulis buku itu mau berkata sebenarnya untuk datang kepada Allah, sebetulnya semua agama itu sama. Semua agama itu menghantar kita datang kepada Allah. Caranya beda, ya. Ritual-ritual yang dilakukan beda, ya. Praktik-praktik beragamanya beda, sebutan hari-hari rayanya beda, tapi semuanya itu laksana jalan dari sisi ini, dari sisi situ, dari depan, dari belakang, tapi sebetulnya menuju kepada satu entitas yang sama yang disebut sebagai Allah. Saudara, apakah betul konsep seperti itu? Saya mau berkata kepada saudara-saudara pada hari ini bahwa agama dan melakukan hukum agama tidak pernah mungkin menyelamatkan manusia, termasuk agama Kristen. Saudara, agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Saudara, kalau kita bicara agama, seperti tadi saya katakan, agama itu selalu dimulainya dari manusia, ya kan? Manusia harus begini, manusia harus begitu. Apa bedanya agama dengan Kristus? Dengan kekristenan. Agama starting point-nya adalah manusia. Kekristenan starting point-nya adalah Tuhan.
Agama bicara tentang apa yang manusia harus lakukan. Kekristenan bicara tentang apa yang Allah lakukan untuk manusia. Agama bicara tentang manusia harus membawa persembahan buat Tuhan. Kekristenan bicara tentang Tuhan mempersembahkan anaknya untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Agama bicara tentang manusia datang mendekati Allah. Tetapi kekristenan bicara tentang Allah turun ke dunia, bahkan menjadi sama dengan manusia. Itulah saudara-saudara yang membuat agama tidak pernah mungkin bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya pernyataan ini kita dengar kembali dari mulut Tuhan Yesus. Hanya pribadi yang berani berkata dan mengklaim, I am the way. Dialah satu-satunya jalan keselamatan yang sesungguhnya untuk orang-orang berdosa. Saudara, yakinkah saudara akan kebenaran ini? Hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sekuler. Dunia yang mencoba untuk mereduksi kebenaran dengan mengatakan atau dengan berbagai macam alasan. Ada yang berkata atas nama toleransi janganlah kau berkata begitu terlalu ekstrim. Atas nama persahabatan ya janganlah bilang bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya tidak ingin mengajak kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak bersahabat dan tidak bertoleransi kepada orang lain. Tetapi ini bicara tentang kebenaran. Yang bukan saya mengatakannya. Tetapi Yesus sendiri, Juru Selamat itu yang mengatakannya. Yang hari ini kita baca kembali apa yang dia katakan itu. I am the way. Tidak ada jalan lain yang olehnya manusia bisa datang kepada Bapa. Dan itu mestinya membuat hati kita bersyukur, tetapi sekaligus juga prihatin. Kenapa? Karena masih banyak orang yang hari ini mencari jalan. Masih banyak orang yang hari ini bertanya-tanya tentang apa jalannya, di mana jalannya. Tidakkah hati kita tergugah untuk bercerita tentang jalan yang sudah kita lewati itu, yang di dalamnya kita menemukan keselamatan. Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah satu-satunya kebenaran. I am the truth. Saudara, di dalam zaman yang disebut era post-modern, tidak ada kebenaran tunggal, katanya, di dalam era postmo. Kebenaran itu menjadi relatif, kebenaran itu bisa jamak. Jadi kita nggak bisa mengklaim hanya ada satu kebenaran. Kita nggak boleh mengklaim hanya ada one and only truth. Karena kebenaran itu saudara-saudara bisa mewujud dalam berbagai bentuknya secara jamak. Jadi karenanya kalau saudara hari ini memperhatikan segala sesuatu yang diwarnai dengan corak posmo, maka saudara-saudara akan melihat varian-varian yang tidak biasa dan itu dianggap sah. Misalnya, saya ambil contoh. Mungkin ada di antara jemaat yang berlatar belakang profesinya sebagai arsitek. Kalau kita melihat gaya arsitektural posmo, dari kecil ya saudara-saudara, kalau kita gambar rumah, itu kan gambarnya begini ya, gentengnya itu segitiga begitu ya, lalu ini temboknya, lalu ada pintunya. Itu rumah. Itulah rumah. Tapi model corak arsitektural posmo, rumah nggak harus ada gentengnya, ada atapnya. Bahkan rumah bagian atasnya itu nggak harus segitiga begitu. Bisa datar saja. Bisa dibuat bidang yang miring. Dan itulah rumah. Jadi rumah satu-satunya yang disebut rumah bukan yang begini. Yang begini, yang atapnya datar pun itu rumah. Yang pakai apa? Yang miring itu pun juga itulah rumah. Artinya mau mengatakan apa? Filsafat dari posmo mengatakan tidak ada kebenaran satu-satunya. Contoh,
Saya ambil contoh kedua, di dalam seni. Saudara, di dalam lagu, biasanya kita mengakhiri sebuah lagu dengan nada do. Ya. Si semut yang kecil, de 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 de, do mi sol sol do, habis. Itu biasanya lagu begitu. Tapi kalau saudara perhatikan corak dari lagu-lagu dengan gaya posmo, nggak begitu. So mi mi fa re re do mi so so re do mi so so mi. Selesai. Bisa nada terakhirnya si, bisa la gitu. Dan buat orang-orang posmo mengatakan sah-sah aja. Kenapa harus do? Apakah yang betul hanya do? Enggak. Kalau nada terakhirnya si, nada terakhirnya la, itu pun sebuah lagu. Jadi filsafat posmo mengatakan tidak ada kebenaran tunggal. Nah, di tengah-tengah zaman di mana kita hidup seperti itu pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, I am the truth. Akulah satu-satunya kebenaran. Saudara, menarik ya, di dalam pelayanan Yesus, Yesus memang berprofesi sebagai guru, ya, sebagai rabi juga. Tetapi saudara-saudara, Yesus bukan saja menjadi guru yang tahu tentang kebenaran dan mengajar kebenaran. Kalau kita baca baik-baik statement Yesus di dalam 14 ayat 6 Injil Yohanes mengatakan, akulah kebenaran itu. Aku bukan hanya guru yang tahu kebenaran. Aku bukan hanya guru yang mengajar kebenaran. Akulah kebenaran itu. Saudara, implikasi dari pernyataan Yesus ini sangat dalam. Kalau dikatakan Yesus adalah kebenaran, itu berarti memang Yesus 100% benar. Artinya memang dia tidak berdosa, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan pada dirinya. Tetapi makna yang lain yang lebih jauh, saudara-saudara, ketika dia katakan akulah kebenaran, itu artinya dialah satu-satunya pihak yang berwenang dan berhak untuk membenarkan manusia. Saudara, seorang guru, seorang pengajar kebenaran yang tahu kebenaran, dia hanya tahu, dia hanya mengajar kebenaran. Tetapi guru kebenaran tidak berkuasa untuk membenarkan orang lain. Betul nggak? Nggak bisa. Seorang guru kebenaran, saudara-saudara, tidak berhak, dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya kemampuan bahkan untuk membenarkan orang lain. Jangankan orang lain. Seorang guru kebenaran pun masih butuh untuk dibenarkan. Karena seorang guru kebenaran penuh dengan banyak kesalahan. Penuh dengan banyak dosa. Karenanya dia butuh dibenarkan. Maka ketika Yesus berkata, akulah satu-satunya kebenaran, Yesus sedang mendeklarasikan dirinya sebagai pribadi yang mampu, yang paling berhak, yang paling berwenang untuk memberikan status benar kepada manusia yang bersalah atau guilty karena dosa-dosanya. Saudara, bagaimana cara Tuhan Yesus membenarkan kita? Saudara, status benar ya. Saudara bayangkan di sebuah ruangan pengadilan, ketika hakim berkata kepada terdakwa, not guilty ya, artinya tidak bersalah, benar. Ini bagaimana cara Yesus membenarkan kita? Saudara, status benar diberikan kepada manusia bukan dengan cara seolah-olah dosa dianggap tidak ada. Jadi seolah-olah Tuhan tutup mata terhadap dosa. Ya udahlah, cincailah nih. Aku kasih ya. Aku tutup mata. Kamu aku beri status benar. Seolah-olah manusia tidak pernah berbuat dosa, lalu Tuhan memberikan status benar kepada kita. Bukan dengan cara itu. Waktu dikatakan Yesus membenarkan kita, apa yang dia lakukan?
Dia sendiri menanggung, menerima hukuman akibat dosa yang saudara dan saya lakukan. Artinya saudara-saudara, tuntutan hukum atas dosa-dosa yang kita lakukan sudah ditimpakan kepadanya, sudah dibayarnya di atas kayu salib. Sehingga ketika tuntutan hukum itu sudah diterima oleh Tuhan Yesus, maka manusia, saudara dan saya, tidak lagi didakwa oleh tuntutan hukum karena dosa. Karena itu saudara-saudara, kita yang ditebus itu, kita yang dibenarkan itu, sekarang menyandang status not guilty. Seolah-olah saudara dan saya tidak bersalah. Bukan karena kita tidak bersalah, tapi karena hukuman atas semua kesalahan itu sudah ditimpakan kepadanya. Dan itulah yang terjadi dan hanya mungkin dilakukan di dalam dan oleh Yesus Kristus yang adalah kebenaran kita. Saudara, karena itu kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus atas apa yang Dia lakukan. Sang kebenaran itu mati di tempat di mana seharusnya kita mati. Sehingga pada waktu Dia mati, justru kita bebas. Kita dibebaskan. Kita diberi status not guilty oleh karena kematiannya. Saudara, hari ini nanti kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali, ya Tuhan Yesus katakan, perbuatlah ini in remembrance of me. Untuk menjadi peringatan akan aku. Apa yang saudara mau ingat tentang Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya yang kita ingat pada waktu kita ikut di dalam perjamuan kudus adalah aku yang adalah manusia yang berstatus guilty, berdosa, bersalah. Sekarang justru menyandang status not guilty. Oleh karena semua tuntutan hukum atas dosa-dosaku ditimpakan kepada Yesus. Hati kita sungguh bersyukur. Perjamuan kudus yang selalu kita rayakan setiap bulan ini, saudara-saudara. Itu membuat kita mengingat kembali akan Kristus, kebenaran kita. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya kehidupan. I am the life. Saudara, hal terakhir yang Yesus katakan adalah bahwa Dia adalah kehidupan. Kalau Dia katakan Dia adalah kehidupan, mau mengatakan bukan saja Yesus hidup atau Yesus tidak mati. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan identitasnya, akulah kehidupan itu. Artinya kehidupan itu betul-betul berakar di dalam Dia, melekat pada Dia. Dialah satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya pemilik dan penguasa kehidupan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata I am the life, maka implikasinya bukan saja pada Dia, ya. Implikasi pada Yesus adalah karena Dia adalah the life, maka kematian tidak bisa menguasainya. Oleh sebab itu kita tahu dan itu kita rayakan setiap kali kita merayakan Paskah. Yesus yang adalah the life tidak mungkin dipenjara oleh kematian karena Dia adalah hidup itu sendiri. Tetapi implikasi itu bukan hanya untuk diri Yesus. Ketika Dia katakan I am the life, Yesus mau berkata bahwa akulah satu-satunya yang paling berwenang untuk memberikan hidup kepada manusia yang telah mati di dalam dosa-dosanya. Saudara, di dalam dosa tidak ada yang lain yang akan saudara dan saya alami kecuali satu. Mati. Kita baca kesaksian Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di kota Roma.
Sesungguhnya upah dosa adalah maut. Nggak ada alternatif, nggak ada pilihan lain selain pilihan itu. Buat manusia hanya satu yang sudah ditentukan. Mati. Tetapi ketika Yesus berkata, "Akulah kehidupan," mau mengatakan bahwa setiap orang yang tadinya mati atau harusnya menerima kematian, manakala orang itu berada di dalam Yesus yang adalah kehidupan. Pada waktu orang itu percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan. Pada waktu orang itu datang dan tinggal di dalam Yesus yang adalah kehidupan. Penulis Injil Yohanes berkata, dia tidak akan binasa. Dia tidak akan mati, melainkan akan beroleh atau menikmati hidup. Ingatkah saudara bunyi ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang adalah kehidupan ini. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yang datang dan tinggal melekat padanya, dia tidak akan mati, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan hidup ini yang Tuhan beri saudara-saudara adalah hidup yang akan kita nikmati secara kekal. Artinya saudara-saudara tidak akan lenyap, tidak akan dikuasai, bahkan pada waktu saudara dan saya nanti mengalami kematian. Saudara, kematian kita nanti secara jasmani tidak berkuasa menghentikan hidup yang sudah Tuhan beri. Dan ini luar biasa. Saudara, semua itu berhenti pada waktu kita nanti mati. Ya. Kerja otak kita berhenti, detak jantung kita berhenti, peredaran darah kita berhenti, semuanya berhenti pada waktu kita mati. Cuman satu yang gak berhenti. Hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes berkata, mereka yang mati di dalam Tuhan akan tetap hidup. Kematian kita nanti tidak akan dan tidak sanggup menghentikan atau membatalkan hidup yang Tuhan beri. Dan ini melegakan buat kita, saudara-saudara. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sungguh yakin bahwa kita punya hidup di dalam Dia. Kita sungguh percaya bahwa hidup kekal itu akan terus berlangsung selama-lamanya, membuat kita menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kita. Saudara, hari ini kita merayakan perjamuan kudus melalui firman Tuhan. Pagi ini saya mau ajak saudara, mari kita ingat kembali Tuhan Yesus. Dialah jalan yang sudah menghantar kita datang kepada Bapa. Dialah kebenaran satu-satunya yang sudah membenarkan saudara dan saya. Dialah kehidupan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat dan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk pernyataan Tuhan Yesus yang kami boleh dengarkan kembali dan pikirkan kembali pada hari ini. Terima kasih untuk semua berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan buat kami di dalam Yesus Kristus. Karenanya kami membuka hati kami saat ini untuk mengingat kembali akan Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang adalah satu-satunya jalan, yang adalah satu-satunya kebenaran, yang adalah satu-satunya kehidupan, di mana di dalam persekutuan kami dengan Yesus Kristus, kami boleh menikmati berkat keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan merayakan perjamuan kudus pada hari ini. Siapkan hati kami. Angkat dan arahkanlah hati kami untuk terarah
dan mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Untuk kami boleh bukan hanya mengenang apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi juga mensyukuri berkat yang Tuhan beri lewat apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima. Kuduskan, layakan, sucikan kami, agar Tuhan ubah perjamuan ini menjadi perjamuan berkat yang menguatkan iman kami dan membawa sukacita di dalam hidup kami. Demi Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.